Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas gagal bayar pinjaman online, DC pinjol datang ke kantor kepala desa. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di beberapa wilayah itu kan tentu tidak ada DC lapangan yang beroperasi di sana. Oleh karena itu tentunya DC itu kan tidak bisa menagih para nasabah yang gagal bayar ini datang ke rumahnya secara langsung. Nah, karena itulah biasanya DC seperti ini mempunyai akal bulus atau akal muslihat ya teman-teman, untuk menekan teman-teman agar teman-teman ketakutan dan mau bayar pinjaman online. Ancaman mulai dari WA, SMS, telepon, email dan lain sebagainya itu juga menyatakan bahwa akan mengunjungi kepala desa atau aparat desa yang sedang bertugas di kantor kepala desa untuk mendampingi menuju rumah teman-teman. Itu enggak sedikit pula yang mengancam akan memblacklist KTP teman-teman di kantor kelurahan atau kecamatan, dan tujuannya simpel agar teman-teman itu takut dan segera membayar hutang. Jadi ini penting banget ya untuk teman-teman ketahui, untuk ancaman-ancaman yang seperti itu yang enggak masuk akal itu pasti dilakukan, dan teman-teman jangan mudah percaya. Karena begini ya, intinya selama teman-teman dipinjol itu udah enggak ada resiko terberat. Apapun yang kalian terima ketika teman-teman gabay di sana ya pastinya paling tidak slik OJK teman-teman itu akan jelek. Yang mau ancamannya mendatangi kepala desa atau presiden pun itu mungkin urusan hutang piutang hanyalah kepada yang bersangkutan, bukan berarti kepada aparat desa ya teman-teman. Karena ini banyak sekali yang bertanya ya teman-teman, yang mana sekelas Akulaku itu kan DC-nya sudah tersebar di seluruh hampir Indonesia, tapi kok bisa sih DC-nya itu enggak datang padahal sudah telat bayar selama 7 bulan lamanya, dan lokasinya juga di kota ya teman-teman, bukan di luar Pulau Jawa tapi di kota besar seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, ini kok bisa? Setelah kita coba cari tahu hal-hal seperti ini, biasanya itu mungkin banyak sekali faktor ya. Di antaranya banyak di daerah tersebut memang itu hutangnya lebih besar dan galbanya sudah jauh lebih lama. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman itu telat bayar baru 1 bulan atau di bawah 1 bulan, untuk di Akulaku itu kemungkinan kecil sekali untuk didatangi DC lapangan. Namun untuk teman-teman yang sudah lewat 3 bulan ke atas di kota-kota besar, itu akan didatangi DC pinjaman online Akulaku. Ya sebenarnya juga tidak ada secara akurat ya teman-teman, kita tidak bisa dipastikan apakah DC tersebut bisa datang ke kota teman-teman atau tidak. Ya kalau misalkan teman-teman tidak didatangi DC ya syukur-syukur ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman terkait dikunjungi DC Akulaku, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya. Misal teman-teman dari kota mana, kemudian galbaynya itu berapa, dan seperti itu ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, konsepnya adalah ketika teman-teman terjebak di aplikasi pinjaman online, bukan berarti teman-teman harus enggak makan ya. Teman-teman kan butuh makan, butuh minum, membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Kalau kita mengorbankan hal-hal seperti ini, itu tentunya nggak masuk akal ya teman-teman. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, ketika teman-teman mendapat ancaman bakal KTP-nya diblokir lah, kemudian rekeningnya bakal diblokir atau ditutup, uang teman-teman jadi auto debit, nah itu bohong teman-teman ya. Itu nggak mungkin sekarang pihak bank itu tiba-tiba otomatis auto debit uang teman-teman masuk ke rekening pinjol atau membayar tagihan pinjol. Itu tidak semudah itu ya teman-teman. Nah kalau misalkan itu terjadi, itu adanya pencurian data dan tanpa seizin teman-teman ya. Meskipun teman-teman mempunyai hutang sekalipun, sekelas pinjaman online besar itu tidak mampu untuk membuat otomatis auto debit menjadi cicilan atau tagihan pinjaman online teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.